Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimah jamaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, yang jumlahnya sangat banyak. Kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka marilah kita mewujudkan syukur kita kepada Allah dalam bentuk ketaatan kepadanya, taat menjalankan apa yang diperintahkan, patuh atau taat meninggalkan apa yang Allah larang. Selawat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat beliau, dan kepada umat yang setia berpegang teguh dengan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat nanti. Jamaah ini muliakan Allah, kajian kita pada malam ini berjudul kandungan atau memahami kandungan surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat dan sangat pendek. Namun surah ini sebab turunnya atau ketika dia turun menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bahagia dan gembira. Ayat berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu hai Muhammad Al-Kautsar, maka oleh sebab itu salatlah karena Tuhanmu dan sembelihlah hewan korban. 3 ayat yang pendek ini memiliki makna yang dalam, dan sebab turun ayat ini adalah kaum kafir Quraisy mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 pendapat. Pendapat pertama, saya akan sampaikan pendapat pertama. Al-As bin Wa'il mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika anak beliau meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 7 orang anak. 4 anak perempuan, 3 laki-laki. Zainab yang perempuan, Ruqayyah, Ummu Kalsum, kemudian Fatimah. 3 laki-laki, Al-Qasim, sehingga Rasulullah berkunyah Abul Qasim, kemudian Abdullah, kemudian Ibrahim. Semua anak Rasulullah meninggal lebih dulu kecuali 1 orang, yakni Fatimah
meninggal kemudian setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Ketiga anak laki-laki beliau meninggal waktu masih kecil-kecil. Sedangkan dalam Islam garis keturunan itu dari laki-laki. Berarti jika meninggal anak Rasulullah yang laki-laki semuanya masih kecil-kecil, maka terputuslah nasab. Allah yang paling tahu apa hikmahnya ketika anak beliau diwafatkan dalam keadaan masih kecil-kecil. Al-As bin Wa'il mengejek Rasulullah karena kebiasaan orang Quraisy bila tidak memiliki anak laki-laki diejek. Karena bagi mereka bila memiliki anak laki-laki itu lambang kemuliaan. Begitulah mereka dahulu meremehkan kaum wanita. Bila punya anak perempuan adalah sebuah kehinaan. Bahkan mereka berani menguburnya hidup-hidup, menjadi hitam padam mukanya apabila diberi anak perempuan. Dan mereka merasa bangga jika diberi anak laki-laki. Maka ketika Nabi SAW anak beliau habis semuanya meninggal yang laki-laki, maka Al-As bin Wa'il mengejek Nabi, mengolok-olok dan menyebut beliau sebagai Al-Abtar. Al-Abtar adalah sebutan untuk sebuah keluarga atau seorang bapak yang tidak lagi memiliki anak laki-laki. Nah, itulah salah satu penyebab turunnya surah Al-Kautsar. Di sini ada sebutan Al-Abtar. Nah, maka ketika Rasulullah SAW sedang bersama para sahabatnya, dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhurina idza aghfa'a ighfa'atan thumma rafa'a ra'sahu mubtasiman. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada bersama kami. Kemudian beliau tertidur sejenak, takallok duduk, takallok sambil duduk. Beliau takallok itu dengan menundukkan kepala, sakijok. Summa rafa'a ra'sahu mubtasiman. Kemudian beliau angkat kepala beliau, bangun kembali dalam keadaan tersenyum, tersenyum bahagia, tersenyum gembira. Faqulna ma adhaka ya Rasulullah, ma adhakaka ya Rasulullah. Maka kami berkata kepada para sahabat, apa yang membuatmu tersenyum ya Rasulullah? Qala unzilat alayya anifan suratan faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Turun kepadaku barusan sebuah surat dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, maka salatlah untuk Tuhanmu, yakni karena Tuhanmu. Salatlah untuk menyembah Tuhanmu. Wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, orang yang memusuhimu, itulah sesungguhnya al-abtar itu. Nah, jadi Allah SWT menghibur Nabi. Tadi Al-As bin Wa'il menuduh, mengejek Nabi, mengolok-olok Nabi dengan sebutan al-abtar. Kemudian kata Allah, sesungguhnya orang yang memusuhimu itulah sesungguhnya al-abtar. Walaupun banyak anaknya laki-laki,
yakni sesungguhnya orang yang memusuhimu, membencimu wahai Muhammad, mereka lah orang yang terputus dari rahmatmu. Kalau tadi orang Quraisy menyebut Al-Abtar itu adalah seseorang yang terputus dari punya anak laki-laki, karena punya anak laki-laki bagi mereka merupakan sebuah nikmat besar. Akan tetapi Allah mengatakan orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW itulah Al-Abtar, yakni terputus dari rahmat Allah. Kemudian Rasulullah bertanya pada para sahabat, atadruna mal kautsar? Apakah kalian tahu apa itu Al-Kautsar? Dan para sahabat memiliki akhlak yang tinggi terhadap Rasulullah. Mereka tidak mau asal jawab, tidak mau jawab tebak-tebak. Ya, ini akhlak para sahabat di hadapan Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada mereka, kemudian mereka tidak mau jawab asal-asalan, akan tetapi kata mereka, faqulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami berkata, Allah dan Rasulnya yang paling tahu ya Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah menjawab kembali. Beliau yang bertanya, beliau pula yang menjawabnya. Fa innahu nahrun wa'adanihi Rabbi azza wa jalla alaihi khairun katsir. Al-Kautsar adalah sebuah sungai yang telah dijanjikan oleh Allah untukku, oleh Allah azza wa jalla untukku. Padanya terdapat kebaikan yang banyak. Huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Dia adalah sebuah telaga yang akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat, yakni di yaumil mahsyar. Aniyatuhu adadun nujum. Bejana-bejananya, gayung-gayungnya sejumlah bintang di langit. Di dalam riwayat lain Nabi mengatakan sifat dari Al-Kautsar itu, telaga itu, ciri-cirinya haudi masiratu syahrin. Telagaku itu kata Nabi sebulan perjalanan. Keadaan di yaumul mahsyar tidak lagi sama dengan keadaan kita di dunia ini. Ya, panjang dan lebarnya sama, yakni 1 bulan perjalanan. Ma'uhu abyadu minal laban. Airnya lebih putih dari susu kata Nabi. Warihuhu atyabu minal miski. Dan aromanya lebih harum dari misik. Wa kizanuhu kanujumis sama. Dan gayung-gayungnya seperti bintang di langit, yakni banyak sekali. Man syariba minha fala yadma'u abadan. Maka siapa yang meminumnya kata Nabi takkan pernah haus lagi untuk selamanya. Rawahul Bukhari. Ini tentang sifat haus. Saya teruskan hadis tadi. Fayuhtalajul abdu minhum. Tapi ada umat atau hamba yang ditarik. Artinya dia mau minum tapi dielong belakangnya, tidak boleh minum. Fa'aqulu Rabbi innahu min ummati. Maka Nabi berkata, ya Allah, dia akan termasuk umatku. Bagaimana cara Nabi mengenal umatnya di hari akhirat nanti? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Pada wajah mereka ada bekas sujud, bekas air wudu. Kan Nabi yang beliau kenal secara langsung yang hidup bersama beliau. Bagaimana cara beliau mengenal umat sesudah beliau? Dari bekas wudu di wajahnya. Kata Nabi, loh kok ditarik? Dia kan umatku. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, ma tadri ma ahdatsat ba'daka. Engkau kan tidak tahu wahai Muhammad kalau dia membuat-buat ajaran baru sepeninggalmu. Hadis sahih riwayat Muslim.
Jamaah yang dimuliakan Allah, pada surah ini terdapat pelajaran yang sangat berharga. Makna Al-Kautsar menurut ahli tafsir ada dua. Satu, maknanya nikmat yang banyak. Dua, Al-Kautsar itu nama telaga besar di surga. Kemudian sebelum masuk surga, umat Nabi Muhammad akan berkumpul dulu di padang mahsyar. Maka Allah alirkan air telaga Al-Kautsar yang di surga itu ke padang mahsyar. Maka disitulah Rasulullah SAW akan berjumpa dengan umatnya. Ana faratukum alal haud, kata Nabi, aku yang lebih dulu sampai di sana. Faman marra alayya thumma syarib lam yadma abadan, atau la yadma abadan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang mampu mampir, atau siapa yang mampir ke situ dan bisa meminum dari air telaga Al-Kautsar itu, maka dia tak akan pernah haus selamanya. Dalam berbagai redaksi riwayat, ya, ada juga hadis riwayat Bukhari nomor hadis 7049. Ana faratukum 'alal haud la yurfa'anna ilayya rijalun minkum hatta ahwaitu liunawiluhum ukhtulijuduni. Aku adalah orang pertama sampai di telaga Al-Kautsar, kata Nabi, dan dinampakkan kepadaku sekelompok umatku. Kemudian aku mencoba mengambilkan air dan akan memberikan kepada mereka. Ukhtuliju minni, tapi mereka dihalang dariku, tidak bisa. Fa'aqul ay rabbi ashabi, ya Allah, mereka kan ashabi, yakni mereka adalah umatku. Fayaqul, maka Allah berfirman, la tadri ma ahdatsu ba'daka, kamu kan tidak tahu wahai Muhammad, kalau sepeninggalmu mereka mengada-ada dalam syariatmu. Jamaah yang dimuliakan Allah, telaga Al-Kautsar yang paling besarnya berada dalam surga. Kemudian Allah alirkan sungainya ke padang mahsyar, dan di padang mahsyar itu umat sangat butuh minum karena matahari sangat dekat dengan ubun-ubun. Nah, minum yang ada di situ hanya di telaga Al-Kautsar, yakni untuk umat Nabi Muhammad, ya. Umat-umat yang lain itu juga ada telaganya. Kita membicarakan umat Rasulullah SAW, dan kita termasuk umat Rasulullah SAW. Nabi sudah menjelaskan bagaimana ciri-cirinya. Sekali saja minum, kata Nabi, tak akan pernah lagi haus selamanya. Di padang mahsyar, ketika matahari sangat dekat dengan kepala, saat itulah umat manusia, khususnya umat Nabi SAW, dalam keadaan haus yang luar biasa. Maka mereka sangat butuh air. Tapi walaupun sudah mendekat ke telaga Rasulullah, bahkan dalam hadis yang dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan, aku sendiri nama ambian jogayong tu kadiagian kau ratu, ya, ahwaitu liunawiluhum, aku sendiri yang mengambil dan akan memberikan pada mereka. Tapi mereka ditarik, oh tidak boleh, dihalang. Kemudian Nabi, kalau kita gunakan kata protes tidak wajar, karena Nabi tentu tidak akan memprotes Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi bertanya, ya Allah, kenapa? Kan mereka umatku. Iya, mereka umatmu wahai Muhammad, tapi engkau kan sudah meninggal. Sepeninggalmu mereka merubah-rubah ajaranmu. Banyak hadis tentang orang-orang yang terusir dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah,
Setelah Allah memberitahu, engkau kan tidak tahu kalau mereka sudah merubah-rubah ajaranmu sepeninggalmu, maka Nabi mengatakan suhqan suhqan liman baddala ba'di. Menjauhlah, celaka orang telah merubah-rubah ajaranku sepeninggalku. Jemaah yang dimuliakan Allah, berarti selanjutnya yang kita pahami, ayat ini berkaitan dengan telaga Al-Kautsar. Ada yang bisa minum, ada yang tidak bisa minum. Yang tidak bisa minum, kata Nabi, yang tidak bisa minum, kata Allah memberitahu kepada Nabi, adalah orang yang merubah-rubah ajaran Nabi sepeninggal beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada sebuah khutbah, aku ingin bertanya, ada di antara bapak-bapak yang menjadi angku kali, kalau dulu petigo NTR, ya, orang yang dipilih oleh KUA sebagai utusan KUA untuk mencatat atau bahkan kadang-kadang diminta sebagai wakil wali untuk menikahkan seseorang. Nah, di situ kan ada namanya khutbatul hajat. Khutbah hajat bahasa awal. Hajat itu hajat, keperluan. Ya. Khutbatul hajat itu panjang. Di antaranya seperti yang sering dibaca oleh, di antaranya yang aku baca di awal kajian kita tadi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi sendiri walaupun beliau nabi, beliau tetap membaca syahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian beliau membacakan firman Allah dalam surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian Nabi membacakan ayat, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kemudian beliau membacakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Surah Al-Ahzab, surah sebelumnya surah An-Nisa ayat 1. Amma ba'du, kemudian Nabi meneruskan khutbatul hajahnya, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah firman Allah. Wa ahsanal hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi diutus oleh Allah untuk menyampaikan hidayah. Ya. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan setiap perkara yang diada-adakan kata Nabi adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Wa kullu dalalatin finnar. Setiap kesesatan di neraka. Hadis ini atau hadis tentang teks khutbatul hajah ini diriwayatkan dari 6 sahabat Nabi. Dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abu Musa al-Ash'ari, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Jabir bin Abdullah, kemudian Nubaid bin Syariq, kemudian Aisyah ridwanullah alaihim ajma'in. Hadis ini, teksnya seperti ini, tentang khutbatul hajah ini diriwayatkan oleh 6 sahabat Nabi, termasuk orang paling dekat dengan beliau, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian, ya, ini sumbernya, ini orang yang mendengar langsung dari Nabi. Kemudian siapa yang mengabadikannya dalam tulisan mereka disebut dengan perawi hadis? Abu Dawud, An-Nasai, Al-Hakim, Ahmad, Tirmidzi, Baihaqi, Imam Muslim.
dan lain-lain. Jamaah yang dimuliakan Allah, bahagian terakhir ini yang dipermasalahkan oleh umat. Ini sabda Nabi, tapi dipermasalahkan oleh umat. Hadhihi khutbah, khutbatul hajah ini hiya allati khatabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Damadi al-Azdi. Fa abhara Damadi faqala a'in alayya kalimatika haula. Khutbah hajat ini Rasul bacakan kepada Damad al-Azdi, seorang kafir. Kemudian kagumlah dia sekagum-kagumnya dengan perkataan ini. Kemudian dia berkata, ulang lagi perkataanmu itu. Jadi dia, wahai Muhammad, ulang lagi perkataanmu itu. Fa'adahunna alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengulang lagi yang tadi itu salasa marrat. Nabi bacakan kepada Damad al-Azdi 3 kali. Berarti 4 dengan yang pertama. Dibaca pertama, dia kagum, ulangi lagi, wahai Muhammad. Nabi baca lagi 3 kali. Apa kata Damad al-Azdi? Laqad sami'tu qaulal kahana. Sungguh sebelumnya aku telah mendengar perkataan para dukun, para tukang tenung, wa qaulus sahar, para tukang sihir, wa qaulus syu'ara, dan perkataan tukang ahli syair, penyair. Fama sami'tu mithla kalimatika haula. Tapi aku belum pernah mendengar seperti yang engkau ucapkan itu. Walaqad balagna na'usal bahar. Sungguh perkataan itu telah menancap dalam sampai ke dasar lautan. Tsumma qala Damad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Damad berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati yadaka ubayyuka 'ala Islam. Wahai Muhammad, berikan tanganmu. Rasul ulurkan tangannya, disalami oleh Damad al-Azdi. Aku membaiatmu. Aku bersaksi tidak ada berhak disembah kecuali hanya Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Khutbatul hajah ini membuat orang kafir masuk Islam. Tapi jamaah aneh hari ini, bila dibacakan khutbatul hajah ini benar-benar terjadi loh. Bila dibacakan oleh khatib khutbatul hajah ini, ngamuk pengurus. Ini khatib apa ini? Bid'ah aja kajinya nih. Membid'ah-bid'ahkan amalan orang. Pernah kejadian di sebuah masjid, selesai sholat Jumat langsung khatib itu dibilang, ini khatib memecah belah umat ini. Aneh nggak Bapak Ibu? Orang kafir masuk Islam gara-gara perkataan ini. Kita umat Islam panas dadanya bila mendengar perkataan Rasulullah ini, terutama yang bagian terakhir. Rasul kan mengatakan, sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah firman Allah, yakni Al-Quran Al-Karim. Dan sebaik-baik petunjuk Rasulullah, yakni Rasulullah diutus untuk menyampaikan ajaran Allah. Rasulullah kasih petunjuk bagaimana caranya gitu. Kemudian kata Nabi, seburuk-buruk perkara yang engkau ada-adakan, yakni tidak pernah aku melakukannya kemudian kamu buat-buat, kata Nabi. Cuma begini, sebagian orang sekarang kan begini Pak, dia ketika mendengar hadis ini langsung sesak dadanya. Kemudian kadang-kadang ada yang saya dalam kajian langsung diprotes, bid'ah saya kecil ustaz. Betul. Ini ada pembahasannya, ada hadis-hadis lain yang menjelaskannya. Nabi mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, siapa yang membuat-buat perkara baru dalam urusan agama kami ini. Berarti urusan baru yang dilarang oleh Nabi adalah dalam urusan agama. Apa contohnya? Nabi selama hidupnya, tadi sudah kita jelaskan, 6 orang anak beliau mati ketika beliau masih hidup. Tidak satu pun beliau meningwari, mampet balik, manujah, mampet puluh, menjeratih, menyeribu. Tidak pernah. Tapi kecemat, kami pengikut mazhab Syafi'i, maka kami meningwari, mampet balik, menujah, mampet puluh, menyeratih dan lain-lain. Nabi mengatakan berkumpul-kumpul, ya, makan-makan di rumah ahli mayit setelah dia dikuburkan, itu meratap kecil Nabi. Kecewa enggak Pak,
doge, kami meratap dulu. Mai dimasukkan ke dalam kubur bismillah wa ala millati Rasulillah. Itu bacaannya. Akhirnya tidak diazankan mai sebelum dimasukkan dalam kubur. Azan itu untuk orang yang hidup. Itu Nabi Abi, itu perkara baru namanya. Rasulullah mengajarkan zikir la ilaha illallah. Awak bagi-bagi la ilaha illallah kecil tingkat dasar. Tingkat selanjutnya Allahu, tingkat paling tingginya hu sampai kajang-kajang. Itu dikatakan perkara baru dalam agama. Nabi tidak pernah membuat itu dah. Kecil Nabi laqinu mautakum la ilaha illallah. Orang yang sekarat di antara kamu bacakan di telinganya, bisikkan kalimat la ilaha illallah. Kecil awak panjang tu, susah, beku putih perkataannya. Cukup ucapkan Allah, Allah, Allah. Itu perkara baru. Awak rubah-rubah ajaran Nabi ini. Aneh kan Bapak Ibu, kecil Nabi mau ikut habis awak lain lo. Cuman aku ingin berbagi sedikit. Ya, dua awak teruskan dulu. Kata Nabi, sesungguhnya seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan, yakni yang tidak disyariatkan oleh Nabi. Adapun HP, mikrofon, kamera, kipas angin, itu kan bukan ibadah. Insya Allah aku jamin walaupun mati lampu tak ada mic tadi, ngurus sibuk ngurus mic, aku akan tetap ceramah. Ya, itu memang baru, tapi itu bukan urusan agama gitu. Mau model berapapun, mulai dari yang dulu kan gadang-gadang, kemudian ketek-ketek, akhirnya balik itu ke gadang-gadang dia. Sudah itu bengkok-bengkok jadi sampai. Sudah itu mungkin sekadang ikut selai, sekadang kancing baju bisa merekam. Nah, kadang di sudut kecamatan. Silahkan, itu urusan dunia, itu tidak dilarang. Yang dilarang Nabi itu merubah-rubah ajaran beliau. Jadi jangan ya. Ini Bapak Ibu kok tandanya Ustaz membaca khutbatul hajah, mereka membaca hadis Nabi. Jangan awak berangan sudah tu. Nah, kata Nabi, wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru, tentu yang baru dalam urusan agama, kecek Nabi itu yang dinamakan bid'ah. Jadi kata-kata bid'ah itu awak tahunya dari Nabi. Dari hadis Nabi. Bukan dari Ustaz membacakan hadis Nabi. Kemudian Nabi mengatakan setiap bid'ah itu sesat, karena ukuran kebenaran dalam syariat adalah apabila sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Walaupun elok menurut awak, tapi itu kalau tidak sesuai, Nabi katakan itu sesat. Contoh, awak puasa, barang lakihnya awak tu lapar haus siang hari. Solat itu sudah tu banyak satu solat maghrib 3, solat sampai tarawih paling sekedek sebalai bahkan ada 23. Itu bisa solat subuh menghadap ampe. Boleh awak lakukan ampe? Tak boleh. Padahal awak jago lalu sudah makan segar badan awak. Mengadu. Itu syariat. Ada jawab kan, hampir salah tanam, jangan sampai tanam maraton sudah aku tahu ada 10 kilo. Jadi tidak sadonan elok menurut pikiran awak sesuai dengan syariat. Jadi yang dikatakan oleh Nabi itu mengada-ada dalam urusan syariat kecil Nabi itu bid'ah. Bid'ah itu sesat kecil Nabi, sesat itu tampaknya di neraka. Sekali lagi, tidak ada seorang juga ulama hadis yang bisa menghapus hadis. Kalau boleh awak yang bukan ahli hadis gitu. Ya, bahkan diriwayatkan didengar langsung oleh 6 sahabat Nabi, termasuk salah satu istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Dhaman Al-Azdi masuk Islam mendangai ko. Awak sasak dan awak deh. Tahu tak apa sebabnya? Ada yang bisa jawab? Tahu apa sebabnya? Semoga tidak ada di antara awak yang model itu. Tahu tidak sebabnya apa?
aliran darah waktu lagi kuasai dari syaitan. Dan Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kalau maksiat kan perbuatan pribadi awak, dosa-dosa awak kan. Umpamanya mencuri, berkata bohong, berzina, membunuh, itu maksiat. Tapi kalau berbuat bid'ah, inyo merusak ajaran agama. Macam ajaran agama rusaknya. Kecil Nabi boleh kau, kecil ni tidak dah. Makanya itu nak diintai oleh iblis, diintai dan dijaga, diawasi. Nabi mengatakan, asy-syaitanu yajri bibni Adam majrad dam. Syaitan itu mengalir dalam badan manusia sepanjang peraliran darah. Kan gitu enggak? Kalau berak apa jawab? Kenelan, setan dendam mah. Nah. Kadang saking berak itu karena padahal itu nak berak. Wah, aku anak setan ini. Itu kecil anak itu ayah setan dia ada. Tidak lain tidak bukan memang syaitan yang mempengaruhi hati jiwa. Jadi banyak-banyak mendengar bacaan Al-Quran, banyak-banyak membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sesering mungkin membaca ayat kursi. Karena ayat kursi ayat yang paling ditakuti oleh syaitan. Suara yang paling ditakuti syaitan adalah suara azan. Jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi tersenyum ketika diturunkan kepada beliau Al-Kautsar, surah Al-Kautsar. Dan beliau bertanya pula, "Lai tahu kalian apa itu Al-Kautsar?" Sahabat itu tak tentu dehnya karena baru mendengar. Nabi menjelaskan sebuah telaga yang luasnya, panjang lebarnya sepanjang perjalanan sebulan. Airnya lebih putih dari susu. Dalam hadis lain, rasanya lebih manis dari madu. Aromanya lebih harum dari misik. Siapa bisa meminum, tidak akan pernah tidak pernah hawi dari salamunya bencana. Jemaah dengan Allah, awak kan dalam Minang kan ada pepatah, tak? Ambil contoh karena sudah, ambil tua kena menang. Rasulullah mengatakan itu contohnya sudah itu. Rasulullah itu mana Allah hati surga, bahkan Allah jadikan Rasulullah maksum. Allah hati Rasulullah sebuah pagar luar biasa, Nabi dijaga oleh Allah supaya tidak berdosa. Bahkan Allah tegaskan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, terdapat pada diri Rasulullah itu untuk kamu contoh teladan yang baik. Maka jemaah dengan Allah, ambo mengajak diri sendiri dan kita semuanya untuk betul-betul teliti. Tentu dengan cara kita rajin belajar, hadir dalam majelis taklim, baca buku, mendengar dan bertanya kepada ulama, kepada para ustaz. Ya, sesuatu yang kita keragui agar kita menjadi yakin. Kenapa jemaah dengan Allah? Nabi menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan sebuah amalan, indah kami contohkan, indah kami ajarkan kepada Nabi, amalan itu ditolak. Berarti kamu pandai saja melakukannya. Nah, jadi kandungan, termasuk kandungan terbesar dari surah Al-Kautsar adalah satu, Allah lagi awak nikmat banyak, awak diwajibkan sholat. Iku gara-gara mencari rezeki, lalai sholat, atau bahkan karena lah leno tinggal sholat, leno dan mencari dunia. Yang kedua disuruh berkorban, dan itulah habis maksudnya tahun kini lah.
Membuat rumah mewah mampu, membeli seekor kambing tak tolong. Pajero Sport, Fortuner tak tamuat-muat dalam garasi, tapi berkorban tanggung warga. Kalau berinfak minta maaf ya, ambo saya ikhlasnya saja. Ternyata kalau seketek saya ikhlasnya Pak Ibu. Kalau banyak, aku dari ambo. Alhamdulillah kemarin dalam satu grup dinampakkan, masya Allah, satu komplek perumahan korbannya 70-an sapi. Sudah tanggung banyak. Berartilah meningkat pemahaman masyarakat tentang ibadah korban, karena adalah perintah Allah, karena ia adalah perintah Allah. Allah kan bagi kata di awal, sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Dan dalam arti yang ketika ditanya langsung oleh Nabi kepada jamaah, kepada para sahabat, Al-Kautsar itu adalah telaga Al-Kautsar. Maka selamatlah karena Allah, kemudian berkorbanlah. Nah, jadi jamaah yang dengan Allah, karena Allah lah bagi awak banyak nikmat, jangan malih-malih awak salat. Ambo semaksimal mungkin anak ambo nalah mumayyiz, anak kecil mumayyiz, modern ikut lah tahunya. Kalau ikut solat ke masjid tak boleh lari-lari yo. Hasil itu patutnya yo tak lari-lari. Itu anak mumayyiz namanya. Ajaklah dia ke masjid solat jemaah. Di mana diletakkan? Di samping awak. Jangan dibariskan di belakang semua anak-anak. Kau main sikut-sikutannya, main bohnya. Selesai solat mencelik ke belakang, main boh sekali. Bisa jangan ke masjid yo. Maka jadilah masjid tempat yang paling menakutkan oleh anak-anak. Ya awak masalah, maka dibariskan ini sama ketek-ketek. Bawa anak ikut ayahnya. Jadi tak ada anak awak di samping awak. Apa maksud ambo jamaah dengan Allah? Kini carilah masjid-masjid sakete ada anak-anak jadi majanya solatnya. Baik kira-kira generasi sudah awak. Lain kado jo anak-anak awak solat. Ambo agak dimarahi sakete atau anak ambo diledek oleh anak-anak komplek. Ang tu anak tak kurung. Ang tu tak boleh main keluar kan je. Anak ambo dalam pagar sini. Keluar bantah ke sekolah, ambo jemput pulang. Sudah tu ajak jalan-jalan. Keluar bobok sembahyang jam solat jemaah. Anak-anak main di bungku rumah ketek-ketek baca hari isi kerja. Tu bahkan boleh anak ambo main dengan. Pertanyaannya, dari mana anak awak dapat cari-cari itu? Siapa tak ada? Tidak risih awak tu mak, pak, ibu, anak-anak awak ketika-ketika lalu cari sekali. Maka perhatikanlah anak awak. Kalau tak perhatikan dia lah yang nanti anak awak tu. Leka solat juga anak awak nanti. Sedangkan nikmat yang diberikan Allah, lain tahu awak kira kecil orang. Kalau awak bersuhu, tak kecil orang saja. Bukti, kalau bersuhu juga kawan lama, lah 20 tahun tak bersuhu, anak ditanya. Berapa orang? Walaupun awak pakai auto rancak, nak ditanya apa? Ambo bersuhu juga kawan ambo. Kawan sakamar berapa tahun tak usul sudah tu Zul wa angku dan kayun. Adalah keinginan dunia ang tahu tu dia untuk mewah, saya dia tinggal di komplek mewah. Tapi dia tak punya anak rasul. Wa angku dan kayun. Bukankah anak awak tu termasuk nikmat nan banyak? Nikmat yang besar. Terus mengawak siu-siukan. Mengada awak biasakan ini solat. Sedangkan itu perintah Allah. Disebabkan Allah jawab karunia yang banyak. Dulu menjalankan anak nangis-nangis dalam sujud. Sebab nasihat para ustaz awak lain boleh tahu mereka dulunya dapat anak baca caranya ustaz. Amin tak dalam sujud pada Allah. Rajin beribadah. Agar dapat anak awak siu-siukan. Ya, jadi itu inti dari surah Al-Kautsar. Perintah Allah memberitakan tentang adanya Al-Kautsar. Dan termasuk nikmat yang banyak. Allah perintahkan untuk salat, Allah perintahkan untuk
berkorban. Kemudian orang yang terhalang dari telaga Rasulullah adalah orang-orang yang mengada-ada dalam ajaran Rasulullah. Yuk kita laksanakan sunnah-sunnah Nabi, karena ribuan banyaknya sunnah Nabi. Mungkin tak katalog lewat satu yang melaksanakannya. Ya, demikian kajian awak. Semoga bermanfaat untuk ambo dan untuk kita sadonyo. Semoga Allah mengampuni dosa kaum muslimin, memaafkan kesalahan mereka, dan memudahkan kaum muslimin dalam menerima kebenaran, dan menjaga kita semuanya agar tidak disesatkan oleh syaitan laknatullah. Sehingga kalau kita meninggal seperti firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah mati melainkan mati dalam keadaan muslim, yakni muslim yang sesungguhnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.